أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تاه، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita di hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan kebenaran. Yang kami hormati Kepala Sekolah Tahfizul Quran Nur Madinah, Ketua Komite Sekolah, asatidz dan asatidzah yang kami muliakan, para wali santri yang kami hormati, dan tentu saja para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, dan anak-anakku yang kami cintai. Dengan penuh rasa syukur, mari kita buka acara wisuda dan pelepasan kelas takmili tsalis Sekolah Tahfizul Quran Nur Madinah tahun ajaran 2024-2025 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara kita, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Fatir ayat 29 yang akan dibacakan oleh
Ananda Kensin El Faiz. Kepada Ananda kami persilahkan. liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah kurnianya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ananda Faiz. Semoga lantunan Al-Quran tadi menjadi pemberat amalan kita semua di yaumil hisab. Amin. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Ketua Komite Sekolah kepada yang terhormat Ibu Elis Umi dari Ananda Alim. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ya lagi. Nyalin Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji hanya bagi Allah, karena atas rahmat serta karunia juga pertolongan Allah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara wisuda dan pembagian rapot para santri dan santriwati STQ Nur Madinah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dengan Al-Quran dan Sunnah hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan STQ Nur Madinah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah STQ Nur Madinah, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah para pengajar STQ Nur Madinah, dan yang saya hormati seluruh wali santri STQ Nur Madinah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan barakallahu fikum kepada seluruh santri yang telah menyelesaikan pendidikannya, terkhusus takmili salis yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah ini selama 6 jenjang. Semoga perjalanan panjang yang penuh perjuangan serta kerja keras yang Ananda lalui selama ini akan menjadi bekal berharga untuk Ananda melangkah ke jenjang selanjutnya. Dan untuk para Ananda-Ananda yang naik tingkat, semoga Ananda terus semangat dalam belajar, berjuang dalam menghafal Al-Quran yang kelak akan menjadi bekal kalian di masa depan, di dunia dan di akhirat. Tidak lupa juga terima kasih kami
kepada Ustadz dan Ustazah atas bimbingan dan dedikasi selama ini kepada anak-anak kami. Semoga ilmu yang Ustadz dan Ustazah berikan menjadi bekal anak-anak kami di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Ustadz dan Ustazah dan menjadikan ilmu yang Ustadz dan Ustazah berikan kepada anak-anak kami menjadi amal jariah yang tidak akan pernah terputus. Pada seluruh wali santri STQ Nur Madinah, saya ucapkan syukron jazakumullahu khairan kasiron atas dukungan dan kerjasamanya selama ini, sehingga kita dapat mensupport kegiatan para santri. Dan adapun kegiatan tentang komite di setiap tahunnya, kami selaku pengurus komite senantiasa berusaha bersinergi dengan sekolah dan para santri dalam kegiatan acara-acara yang terselenggara di sekolah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Adapun segala kekurangan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena komite saat ini masih banyak sekali yang harus dibenahi. Kami belum maksimal dalam berkontribusi penuh para Umi, Abi semua. Dan terakhir harapan kami, semoga khususnya ini harapan kami para pengurus yang berada di tahun ini, semoga di tahun depan komite lebih maju lagi, lebih banyak ide-ide kegiatan untuk menjalin kebersamaan, ukhuwah antara wali santri dan sekolah. Semoga di tahun depan ada generasi dari para umahat atau abi yang akan menjadi pelopor komite di tahun depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan dan kesalahan datangnya tentunya dari saya pribadi, dan segala kebaikan tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khairan kasiran atas sambutannya. Semoga sinergi antara sekolah dan orang tua terus terjalin dengan baik untuk mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak mulia. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan pesan dari Kepala Sekolah kita tercinta, Ustadz Atep Triana. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati para jajaran komite beserta ketua komite, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan juga balasan yang terbaik selama mengemban amanah di komite, telah membantu segala macam bentuk kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan. Yang kami hormati para tamu undangan, ayah, bunda, umi, abi, bapak, ibu, wali santri di lingkungan STQ Nur Madinah, syukran sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir pada undangan yang kami berikan di agenda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan meluangkan waktunya untuk sebagai bukti kecintaan kita tentunya kepada putra-putri kita di hari ini, walaupun sesaat, tapi insya Allah akan menjadi makna terbaik bagi putra-putri kita. Dan juga yang kami hormati para pengajar dan staf, ustadz, ustazah
di lingkungan STQ Nur Madinah. Alhamdulillah kami merasa berbangga sekali, merasa berbahagia sekali dipertemukan dengan orang-orang hebat di lingkungan sekolah ini, dipertemukan dengan orang-orang yang insya Allah ikhlas dalam melaksanakan amanahnya di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga para guru-guru kami di sini dan juga para staf yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan dan kemudahan. Dan tentu yang Ustadz banggakan para putra-putri hebat, ikhwan akhwat, santriwan santriwati STQ Nur Madinah, para penjaga kalamullah, manusia-manusia hebat, calon pemimpin bangsa insya Allah. Pada pagi hari ini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Tentunya di hari yang sangat berbahagia ini, seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini alhamdulillah di STQ Nur Madinah telah meluluskan ikhwan sebanyak 7 santri dan akhwat sebanyak 6 santri. Jumlah santri yang lulus pada tahun ajaran ini adalah sebanyak 13 orang. Baik lulus di STQ Nur Madinah dan juga alhamdulillah dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan paket A setara SD. Alhamdulillah. Walaupun kami memohon maaf, surat keterangan lulusnya terlambat yang sudah dijadwalkan hari ini qadarullah ala kulli hal. Barusan juga sudah kontak kembali. Saya sampaikan, afwan ini lagi ada kegiatan di sekolah. Oh iya Ustadz, ini mau membicarakan SKL. Saya sampaikan kalau ada berikan saja ke sekolah, saya sampaikan begitu. Tapi intinya bagaimana anak kami lulus, tidak, itu saja pernyataan yang saya sampaikan barusan. Alhamdulillah Ustadz semuanya dinyatakan lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat kepada putra-putri kami kelas 6. Di satu sisi merupakan sebuah kebanggaan, ya, merupakan sebuah kebahagiaan. Tapi di sisi lain kami merasa, tentu rasa sedih ada. Setiap tahun bakal seperti ini yang kami rasakan, ya, ditinggalkan oleh anak-anak hebat yang dimana setiap hari di tempat ini penuh dengan warna karena kehadiran mereka. Tapi insya Allah doa-doa kami untuk kalian, para ustadz, para ustazah, insya Allah akan senantiasa, ya, kita berikan kepada kalian. Ya, anak-anak yang akan diwisuda hari ini, ingat baik-baik, ya, AA, teteh-teteh kelas takmili salis, Ustadz sampaikan ulang apa yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, terkait menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Itu saja kalimat pendek yang bisa kalian ingat. Kalian akan menjadi manusia yang paling baik ketika kalian belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh Nabi kita itu senantiasa tertancapkan oleh kalian, sehingga dimanapun kalian berada, AA, teteh-teteh kelas takmili salis, kalian akan senantiasa membawa Al-Quran kemanapun kalian berada. Baik Qurannya dalam bentuk fisik yang kalian bawa-bawa, atau Al-Qurannya sudah tertanam di dalam dada-dada kalian insya Allah. Dan kami titip kepada Umi dan Abi, hari ini selain agenda wisuda, juga acara pelepasan yang merupakan bahasa mudahnya adalah pengembalian kami, putra-putri yang Abi Umi titipkan kepada kami. Kami serahkan kembali. Dan kami titip anak-anak yang telah kami bimbing di sini untuk terus diingatkan dengan interaksinya bersama Al-Quran. Dan kami yakin anak-anak hebat yang telah terbentuk di sini bukan serta-merta kehebatan kami sebagai guru-gurunya, tetapi di belakang mereka ada orang tua hebat yang mempunyai cita-cita mulia, baik untuk anak-anaknya dan juga untuk keluarganya. Sekali lagi kami titipkan kembali, mudah-mudahan
anak-anak kita insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk anak-anak adik-adiknya yang kelas 1 sampai kelas 5 yang alhamdulillah insya Allah hari ini akan ada pembagian rapot juga, ya. Silahkan kalian nanti, ya, syukuri dengan nilai yang kalian dapatkan. Insya Allah itu adalah kemampuan terbaik pada saat ini dengan nilai rapot yang didapatkan. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi kembali untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan yang terakhir, sekali lagi Umi Abi, kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk kepercayaannya menitipkan anak-anaknya di sekolah kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan muamalah terbaik kita ini menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Atep Triana. Insya Allah akan menjadi bekal semangat untuk anak-anak kita dalam menempuh jenjang. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan santri kelas I'dad awal yang akan membawakan hafalan hadis pilihan. Kepada Ananda kami persilahkan. Sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas I'dad awal akan membacakan hadis 1 sampai dengan 10. Hadis 1. Bainal imani wal kufri tarkus sholah. Artinya antara keimanan dan kekufuran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua. La yaqbalallahu sholatan bi ghairi tuhur. Artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga. Atimul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Artinya sempurnakanlah wudu neraka wail untuk tumit-tumit yang tidak terbasuh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis keempat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kelima. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi
riwayat Ibnu Majah. Hadis ke-6. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, niscaya Allah memperdalam pemahamannya terhadap agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7. Izan tahadukum ilal majalisi fal yusallim. Artinya apabila seorang di antara kamu sampai ke majelis, hendaknya ia mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-8. Yusallimus sagiru ala kabiri wal mar'u ala qaidi wal qalilu ala kasiri. Artinya hendaklah memberi salam yang lebih mudah kepada yang lebih tua, yang sedang lewat kepada yang duduk, dan kelompok yang sedikit jumlahnya kepada yang lebih banyak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-9. La tajalisu baina rajulaini illa biiznihima. Artinya janganlah engkau duduk di antara dua orang kecuali dengan izin dari mereka berdua. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-10. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya orang beriman yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah memberkahi hafalan mereka dan menjadikan amal jariah untuk kedua orang tuanya. Amin. Selanjutnya, persembahan kelas Iddad Tsani, pembacaan puisi dan doa untuk Palestina oleh Ananda Olin. Kepada Ananda Olin kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, negerinya para nabi, negeri yang diberkahi, di mana Al-Quran senantiasa dihafal, dihayati, dan diamalkan. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, ampunan, dan perlindungan. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon ridha-Mu agar menjadi ahlul Quran, memberikan mahkota kemuliaan bagi orang tua kami di akhirat kelak. Ya Allah, tolonglah kami agar istiqomah untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bermanfaat bagi kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Amin. Penampilan selanjutnya masih dari kelas Elidat Sani, penampilan hadis yang akan dibawakan bersama Ananda Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abi mohon izin, saya akan menyampaikan sebagai pantun. Betapa nikmat makan buah, agar tubuh bertambah sehat. Marilah kita banyak beribadah agar terhindar dari maksiat. Pembacaan hadis Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Iyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadis. Hindarilah oleh kalian berburuk sangka, karena buruk sangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha yubghidul fahisha badi'a. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji lagi rendah ucapannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ittaqud zulma fa inna zulma zulumatun yauma qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan itu, jadi simpan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Ananda. Semoga kelak menjadi ulama dan penyeru kebaikan di tengah umat.
Selanjutnya, mari kita dengarkan penampilan pidato dari santri Takmili Tsani yang akan disampaikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mari kita simak dengan seksama. Semoga memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Peace be upon you and Allah's mercy and blessings. Respected teachers, parents, and my beloved friends. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah, para wali santri, serta teman-teman yang saya cintai. All praise is due to Allah, who has blessed us with countless favor, the blessing of faith, the blessing of Islam, and the blessing of studying at Hafizul Quran Nur Madinah School. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa belajar di sekolah Hafizul Quran Nur Madinah. Dear friends, not every child has the golden opportunity we have. Here, we learn not only general knowledge, but we also memorize and live by the Quran. What an honor! Teman-teman, tidak semua anak mendapatkan kesempatan emas seperti kita. Kita belajar bukan hanya ilmu umum, tetapi juga ilmu Al-Quran. Kita menghafalnya, memahaminya, dan mencoba untuk mengamalkannya. Betapa mulianya. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." The best among you are those who learn the Quran and teach it. Narrated by Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Every day, our tongues recite the words of Allah. Our hearts are led by the light of revelation, and our steps are guided by divine instruction. Isn't that a precious gift? Allah says in the Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So, is there any who will remember? Surah Al-Qamar 17. Setiap hari lidah kita dibasahi oleh ayat-ayat Allah, hati kita disinari oleh cahaya wahyu, dan langkah kita diarahkan oleh petunjuk ilahi. Bukankah itu karunia yang luar biasa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang ingin mengambil pelajaran? Quran surat Al-Qamar ayat 17. So let us be grateful not just by saying Alhamdulillah, but by memorizing with passion, reviewing with discipline, and living with the noble character of a Hafiz. Maka mari kita bersyukur bukan hanya dalam mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan semangat menghafal, rajin belajar, dan menjaga akhlak sebagai hafiz dan hafizah. Remember, we are not only chasing memorization, but also seeking blessings. The Quran is not just for memory, it is like for life. Ingat, kita bukan hanya mengejar hafalan, tetapi juga keberkahan, karena Al-Quran bukan sekadar untuk dihafal, melainkan untuk menjadi cahaya dalam hidup. May we all become children who make Allah proud in the heavens, and make our parents proud in this world and hereafter. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang Allah banggakan di langit dan membanggakan orang tua di dunia dan di akhirat. Amin. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Penyampaian mereka dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia begitu lancar dan penuh makna. Semoga semakin semangat dalam menyampaikan kebaikan lewat kata-kata. Selanjutnya, mari kita saksikan persembahan terbaik dari adik kelas untuk kakak kelas tercinta dan kita semua. Tilawah surah Al-Baqarah
ayat terakhir yang akan dibawakan oleh santri gabungan I'dad hingga takmili. Kepada Ananda kami persilahkan. Pakai ini aja. Ini enggak pakai ini. Oh ya. Ijlisu muta'at liban. Azila ilaihi mirabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana tuhammilna lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaiman. Masya Allah, bacaan yang begitu merdu dan menyentuh hati. Pesan yang disampaikan, jangan pernah takut, karena bersama Allah kita kuat. Ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Maka hadapilah setiap ujian dengan sabar dan tawakal, karena pertolongan Allah itu selalu dekat. Selanjutnya, Takrimul Qurra, prosesi penghargaan dan pembagian syahadah serta hadiah tasmi kepada para santri terbaik. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang tercinta dimohon untuk ke depan untuk memberikan hadiah tasmi. Kami persilakan. Ananda Alif Yandra Raima Sundari, Putri
dan Ibu Fitri Farida, juz 30. Ananda Kensin El Faiz, putra dari Bapak Hadi Abdillah dan Ibu Dwi Ratna Ningsi, juz 30. Ananda Muhammad Rafli Arsyad, putra dari Bapak Dadang Heriana dan Ibu Desi Ambarwati, juz 30. Ananda Arya Raditya Arkan, putra dari Bapak Agus Rohendi dan Ibu Sapitri, juz 30. Ananda Umar Ahmad, putra dari Bapak Zaki Muhammad dan Ibu Santi Maria Alti, juz 30. Ananda Muhammad Faiz Afan, putra dari Bapak Momon Permana dan Ibu Nia Kurniati, juz 29. Ananda Aga Mahira Akbar, putra dari Bapak Faisal Akbar dan Ibu Dini Wahyuni, juz 28. Ananda Alvino Faturrahman Rashid, putra dari Bapak Supriyono dan Ibu Sufi Nurrahmani, juz 28. Ananda Asma Zakiatun Nisa, putri dari Bapak Yan Syafi Hidayat dan Ibu Nurul Maulidia, juz 27. Asma juz 26 ya. Ananda Alza Nisa Mahya Muntaha, putri dari Bapak Nisbatuhul Muntaha dan Ibu Puji Astuti, juz 27. Ananda Askana Syakira, putri dari Bapak Dede Sukandar dan Ibu Mutia Eka Jati, juz 27. Ananda Jilan Nida Bahira, putri dari Bapak Gugun Gunawan dan Ibu Asri, juz 27. Diwakilkan aja ke depan boleh. Tapi udah disiapkan belum? Ada. Minta didoakan Ananda Nida sedang sakit, jadi diwakilkan sama orang tuanya. Oh, apa dana Ananda Railin Gaisani, putri dari Bapak Ramdan Fitriana dan Ibu Elis Handayani, juz 27. Ananda Asma Zakiatun Nisa, putri dari Bapak Yang Syafri Hidayat dan Ibu Nurul Maulidia, juz 26. Ananda Alza Nisa Mahya Muntaha, putri dari Bapak Nisbatuhul Muntaha dan Ibu Puji Astuti, juz 26. Ananda Askana Syakira, putri dari Bapak Dede Sukandar dan Ibu Mutia Eka Jati, juz 26. Ananda Syabila Adelia Kamil, putri dari Bapak Zamzam Zamaluddin Malik dan Ibu Rita Megawati, juz 26. Ananda Asma Zakiatun Nisa, putri dari Bapak Yang Syafri Hidayat dan Ibu Nurul Maulidia, juz 1. Ya, juz 7-nya nggak ada. Udah diambil duluan. Selamat kepada seluruh Ananda yang telah menuntaskan hafalannya.
Semoga Al-Quran menjadi penolongmu di hari kiamat. Amin. Dan untuk ayah bunda tercinta, inilah anak-anak kita yang kita banggakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tak perlu membandingkan mereka dengan anak yang lain. Cukup lihat sejauh mana mereka telah tumbuh dari dirinya yang kemarin. Setiap langkah mereka adalah perjuangan. Terus doakan, terus dampingilah. Insya Allah mereka akan menjadi cahaya bagi dunia dan akhirat kita. Amin. Dan inilah puncak acara hari ini, prosesi wisuda santri kelas Takmil Salis tahun ajaran 2024 Sekolah Tahfizul Quran Nur Madinah. Dengan mengenakan jubah kehormatan dan bersyahadah di hadapan orang tua dan para guru, wisudawan dan wisudawati siap melangkah menuju fase berikutnya. Para wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Di depannya aja, duduk di depannya aja. Misalnya itu kan menghadapnya ke sini. Ada ke sini, ada ke sini. Silahkan para wisudawan dan wisudawati untuk menghadap ke arah panggung semuanya. Simpan. Inilah para santri dan santriwati, wisudawan wisudawati terbaik. Kepada Bapak Kepala Sekolah kembali kami mohon kesediaannya untuk memasangkan mahkota, plakat dan syahadah kepada para wisudawan dan wisudawati. Putri dari Bapak Arfan Asyar dan Ibu Almira dengan capaian hafalan juz 30, juz 29, Quran surah Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij dan surah Nuh. Ananda Asma Zakiyatun Nisa, putri dari Bapak Yan Syafri Hidayat dan Ibu Nurul Maulidiyah dengan capaian hafalan 6 juz, juz 1, juz 26, juz 27, juz 28, juz 29 dan juz 30. Ananda Jilanita Bahira, putri dari Bapak Bubun Gunawan dan Ibu Asri Aisyahul Mustafa dengan capaian hafalan 4 juz, juz 27,
juz 28, juz 29, dan juz 30. Qadarullah tidak masih sakit ya, jadi tidak bisa hadir di acara terakhir. Nabila Rahma Az-Zahra Sofian, putri dari Bapak Aziz Sofian dan Ibu Ina Nuraini, dengan capaian hafalan 3,5 juz, juz 28, juz 29, juz 30, juz 27, surah Az-Zariyat sampai surah Al-Waqiah. Ananda Sofia Amatur Rahim, putri dari Bapak Haikal Sabat dan Ibu Alifah Asyaira, dengan capaian hafalan 2,5 juz, juz 29, juz 30, juz 28, dari surah Al-Mujadalah sampai surah At-Tawabun. Ananda Syabila Adelia Kamil, putri dari Bapak Zamzam Zamaluddin Malik dan Ibu Rita Megawati, dengan capaian hafalan 5 juz, juz 26, juz 27, juz 28, juz 29, dan juz 30. Ananda Aga Mahira Akbar, putra dari Bapak Faisal Akbar dan Ibu Dini Wahyuni, dengan capaian hafalan 3,5 juz, juz 28, juz 29, juz 30, dan juz 27, Quran surah Az-Zariyat sampai surah At-Tur. Ananda Alvino Faturrahman Rashid, putra dari Bapak Supriyono dan Ibu Sufi Nur Rahmani, dengan capaian hafalan 3 juz, juz 28, juz 29, dan juz 30, juz 27, surah Az-Zariyat sampai surah At-Tur. Ananda Ervan Hashif Rahman, putra dari Bapak Nurwanto dan Ibu Dewi Ratna Susanti, dengan capaian hafalan 3,5 juz, juz 28, 29, 30, dan juz 27, Quran surah Az-Zariyat sampai surah Al-Qamar. Ananda Fatih Fadilah, putra dari Bapak Faris Fadilah dan Ibu Fitri Farida, dengan capaian hafalan 2 juz, juz 30, dan juz 29. Ananda Keandre Hafid Bahtiar, putra dari Bapak Andri Bahtiar dan Ibu Rima Agustina, dengan capaian hafalan 2,5 juz, juz 29, juz 30, dan juz 28, Quran surah Al-Mujadilah sampai surah Al-Munafiqun. Ananda Muhammad Faiz Afan, putra dari Bapak Momon Permana dan Ibu Nia Kurniati, dengan capaian hafalan 2 juz, juz 29, juz 30, dan juz 28 surah Al-Mujadalah. Ananda Muhammad Haidar, putra dari Bapak Muhammad Basuki Trio dan Ibu Rosmawati, dengan capaian hafalan 2,5 juz, juz 29, juz 30, dan juz 28 surah Al-Mujadalah sampai surah Al-Mumtahanah.
6 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi bagi mereka, 6 tahun adalah jalan suci. Belajar huruf, ilmu, adab, dan menanamkan kalam Allah di hati. Hari ini, langkah mereka meninggalkan bangku sekolah, tapi cahaya itu tetap menyala. Satu persatu langkah mengarah ke masa depan gemilang. Semoga kalian menjadi penerus para penjaga kalamullah. Amin. Sebagai pertanda bahwa kau sangat puji, aku cinta engkau, Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama Umi. I love you Abi, I love my family, forever is my love. Sembahan pamungkas dari santri Takmili Salis. Ku impikan sepasang mahkota ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta Dulu aku anak paling mulia di dunia. Bicara satu kalimat saja rasanya lemah. Tapi Al-Quran membuatku berani, karena aku tahu Allah bersama orang yang belajar untuknya. Di sekolah ini, aku belajar lebih dari sekedar pelajaran. Aku belajar bagaimana menghormati guru, bagaimana menundukkan pandangan, dan bahwa menjaga alam lebih tinggi nilainya dari 1000 hafalan. Aku pernah merasa gagal saat hafalanku hilang, dan aku merasa ingin dia. Tapi Ustazah bilang, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah. Hari ini aku tersenyum karena aku tahu Bersama teman-teman, aku bukan hanya belajar, aku tumbuh. Aku belajar sabar saat berdebat, belajar ikhlas saat bergantian tugas. Dan sekarang aku tahu persahabatan karena Allah itu abadi. Di sekolah ini, aku belajar arti waktu. Waktu sholat, waktu murojaah, dan waktu taat. Ternyata waktu adalah amanah, dan sholat adalah pengingat bahwa kita bukan milik dunia. Aku suka tertawa, tapi hari ini aku menahan tangis karena sebentar lagi aku tak akan duduk lagi di kelas yang sama, tak akan mendengar suara azan di masjid yang sama. Tapi aku tahu semua ini akan jadi bekal untuk masa depan bersama Quran dalam dada. Aku sering berpura-pura kuat, tapi jujur aku sering menangis diam-diam karena berat menjaga hafalan. Tapi di sini aku menemukan kekuatan dalam doa ustazah dan sabar para sahabat. Aku dulu suka bermain, lari-larian, berisik, tapi kini aku sadar, lelaki bukan hanya kuat badan, tapi juga kuat menjaga amanah. Dan Al-Quran adalah amanah yang paling besar. Dulu aku ditanya mau jadi apa, aku bingung. Tapi setelah belajar Quran, aku ingin jadi penghafal Quran. Karena penghafal Quran bukan sekedar profesi, tapi jalan untuk menyebarkan cahaya. Aku ingin ayah bunda bangga, bukan karena nilainya tinggi, tapi karena aku menjaga Quran untuk mereka. Semoga nanti aku bisa hadiahkan kota itu, mahkota di surga. Aku pernah tersinggung, pernah membalas kata kasar, tapi aku belajar bahwa lidah bisa menyakitkan dan Quran mengajarkanku untuk menahan. Sekarang aku ingin jadi anak yang lembut tutur katanya. Aku tidak banyak bicara, tapi setiap malam aku berdoa.
Ya Allah, jagalah kami, jadikan hafalan kami pelindung saat kami tak bisa lagi bicara, dan izinkan kami bertemu kembali di tempat yang lebih mulia di surgamu. Dulu aku tidak punya teman, tapi ternyata seperti situasi aku. Kami tidak hanya diajari menulis, kami juga diajari menjadi lelaki yang menyuka izah untuk sekedar ini, tapi kami diajari bahwa amal yang ikhlas sekitar harga. Kami bukan hanya lulusan sekolah. Kami bukan hanya lulusan sekolah. Kami adalah penjaga warisan langit. Kami adalah penjaga warisan langit. Kami akan membawa Quran ini kemanapun kaki kami melangkah. Kami akan membawa Quran ini kemanapun kaki kami melangkah. Nama Bapak maafkan aku jika aku belum bisa jadi anak yang membanggakan, jika kepalaku masih bergejolak dan aku masih sering lupa menatap wajah kalian dengan halus. Umi, Abi, aku belum bisa memberikan apa-apa, tapi aku simpan harapanmu dalam setiap sujud. Semoga kelak aku bisa menuntunmu masuk ke surga. Aku ingat saat mama menangis diam-diam saat aku malas mengulang amalan, tapi kau tetap membelai kepalaku dan berkata, semangat ya, Mak, Allah melihat usahamu. Mama, Papa, aku belum hafal 30 juz, tapi aku ingin memulai dari halaman demi halaman, mewakafkan waktu untuknya agar kelak engkau menerima mahkota itu. Terima kasih Umi Abi telah memilih jalan ini untukku. Jalan yang tak selalu mudah, tapi sangat berarti. Aku mungkin belum sempurna, tapi aku ingin tetap bersama Al-Quran sampai akhir nanti. Ayah, Bunda, maafkan aku belum bisa mewujudkan impian kalian, belum mampu membuat kalian tersenyum karena prestasiku, tapi aku ingin kalian tahu aku sedang berusaha. Umi, jika hari ini aku naik panggung, bukan karena aku hebat, tapi karena Allah menjaga aku melalui doanya yang tak pernah putus. Ayah, Ibu, kawankan aku agar aku tetap kuat menjaga hafalan ini, menjaga iman ini, dan menjaga namamu dengan amal yang baik. Karena bahagiaku adalah saat kalian tersenyum bangga di hadapan Allah. Vivi, jika aku pernah menjawab dengan nada tinggi, jika aku pernah membanting pintu saat kesal, maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu bagaimana membahasakanmu. Ayah, Bunda, aku tahu kau sering pura-pura kuat, padahal rumah, tapi tetap mengantarku ngaji setiap pagi. Terima kasih karena cintamu tak banyak kata, tapi besar maknanya. Ayah, Bunda, aku sering egois, ingin mengerti, tapi ingin memahami, ingin dimaklumi, tapi susah diatur. Tapi hari ini aku sadar, segala cinta itu kalian bagi tanpa syarat. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku tahu kalian bekerja keras. Pemilik sekolah ini masih harus menahan banyak hal agar aku bisa dengan amanah Al-Quran. Ayah, Mama, Maafkan kami jika kami belum seperti apa yang kalian harapkan. Tapi hari ini kami berjanji akan terus belajar, akan terus tumbuh, dan akan terus menjaga Al-Quran ini dalam keadaan Al-Quran dalam cinta untuk kalian. Iya, ibunya Nida juga. Kepada Anda, silahkan untuk disalami dan dipeluk orang tuanya. Dilihat ya, silahkan.
maju ke depan, boleh lihat. Umi, Abi, ayah, bunda, mama, papa, inilah kami dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kami. Kami tahu kami tidak selalu patuh, kami tidak selalu mudah untuk diarahkan. Kami kadang menjawab, menolak, atau membantah. Padahal setiap kata yang kalian katakan adalah cinta yang menyamar dari nasihat. Tetapi kalian tetap sabar, tetap bangun malam untuk mendoakan kami. Bahkan ketika kami tak tahu kalian sedang letih. Maafkan kami jika belum bisa membuat kalian bangga. Jika hafalan kami tidak seperti yang kalian harapkan. Jika rapot kami tak segemilang anak-anak yang lain. Tapi Umi, ketahuilah, kami juga ingin membanggakan kalian. Ketika nilai kami jatuh, kami juga menangis. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena kami tahu kalian kecewa lebih banyak. Dan itu menyakitkan kami. Kami ingin tumbuh, tapi mohon beri kami waktu. Kami ingin jadi anak yang hebat, tapi mohon biarkan kami belajar dan gagal dan jatuh. Jangan bandingkan kami dengan anak-anak yang lain, karena kami bukan mereka. Kami hanya anak kalian yang ingin diterima sepenuhnya. Umi, Abi, terima kasih. Maafkan kami jika suatu hari kami lelah, jika dunia terlalu berat, dan dada kami sesak oleh kecewa dan penolakan. Izinkan kami pulang, menangis di pelukanmu, meletakkan kepala kami di pundakmu, karena kami tahu tempat teraman di dunia bukan istana, bukan di puncak prestasi, tapi di pangkuan ayah dan ibu yang menerima kami apa adanya. Hari ini mungkin belum hari yang terbaik bagi kami, tapi kami sedang menuju ke sana. Doakan kami. Anakku tercinta, hari ini engkau berada di hadapanku dengan jubah kehormatan, wajah yang bersinar, dan langkah menuju masa depan. Maafkan kami sayang, jika tangan ini terlalu sering menunjuk dan jarang merangkul. Maafkan jika suara kami kadang meninggi dan lupa menyampaikan kata cinta. Maaf jika kami tak selalu bisa ada saat kamu jatuh, lelah, dan butuh teman bicara. Kami hanya ingin yang terbaik, tapi kadang kami lupa bahwa kamu juga sedang belajar, sedang berjuang, dan kamu juga lelah. Terima kasih nak, terima kasih karena tak menyerah. Mesti banyak tangis dalam diam yang tak kami lihat. Terima kasih karena sudah memilih jalan ini, jalan yang tidak semua anak mampu menempuh, jalan Al-Quran, jalan cahaya, jalan pengorbanan. Nah, kami tahu
bagi kami, kamu bukan sekadar anak. Kamu adalah anak yang kami doakan siang dan malam agar kelak bisa menggandeng tangan kami ke surga. Nah, kami tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna, tapi berjanjilah untuk tetap kuat, untuk tetap terus berusaha walaupun tertatih. Gagal tak apa, jatuh pun bukan aib, tapi bangkitlah. Jadikan Al-Quran sahabatmu, pelindungmu, penyembuhmu, dan penuntunmu hingga Allah ridho kepadamu. Dan di saat semua orang berpaling, ayah dan ibu akan tetap di sini, menunggu pelukanmu, menunggu tangismu, menunggu kamu pulang dengan segala letihmu. Karena kami akan selalu menjadi rumah. Terima kasih Umi Abi atas semua perjuangan selama 1 tahun ini. Umi, Abi, adik-adik kelas semua, ini kakak-kakak kelas kalian. Doakan mereka semoga selalu dalam jalan Allah, tidak berpaling dari Al-Quran, tidak berpaling dari syariat Allah. Selanjutnya, silakan tuntun Umi dan Abinya untuk kembali ke tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Pak dari Pak Fadil. Terus terang sebenarnya saya juga bingung mau bicara apa di depan sini, karena kemarin bertemu Zakri, jadi saya agak bebas. Cuma mungkin saya mau sedikit sharing sama Wali Sabri, Ustazah. Ini berhubungan dengan kondisi anak saya, Fatih. Sebenarnya Fatih itu apa ya? Buat kami dia lebih spesial karena dari mulai dia lahir sampai sekarang dia masih belum lepas dari obat-obatan. Dulu Fatih sempat umur 6 hari masih bayi sempat koma selama 5 hari. Dulu hidupnya dia di ibu kandung. Alhamdulillah dia sudah sehat, alhamdulillah. Kemudian umur 2 tahun dia masih speech delay. Dia cuma bisa mendapat abi, umi,
Muslimin penyakit yang lain. Umur 3 tahun sama skizofrenia. Akhirnya dia pengobatan lagi itu di rumah sakit Prominus, dan setelah beberapa kali konseling nanti disarankan sekolah untuk yang tidak menguras otak. Jadi pas kita waktu masuk TK itu agak kesusahan juga, karena nggak boleh belum dokter tuh nggak boleh apa ya, sekolah TK yang terlalu capek. Jadi intinya pasti nggak boleh terlalu capek. Mau kita masukin TK biasa nggak boleh, karena saat ini kan TK itu udah mulai cari setung ya, ada tuh di situ, dan dia nggak boleh sama sekali. Akhirnya kalau kita dapat seperti itu di Pusdai, kita tanya apa ada cari setung, nggak ada. Kesana cuma bermain aja, bermain. Jadi ya seperti anak TK biasa aja main. Kita tanya sama dokter, boleh tuh, boleh, alhamdulillah. Kemudian waktu masuk SD itu lebih susah lagi, karena sama, dia pun gak boleh belajar terlalu berat. Kesana kemari saya cari, semua ditolak oleh dokter, dan alhamdulillah akhirnya ketemu dengan STK Nurmadinah. Itu pun dulu secara kebetulan, alhamdulillah dulu tuh saya tahu dari Ustaz Zubair, karena waktu itu istrinya umum ada ngisi pengajian di rumah, pengajian rutin. Waktu itu saya tanya ke umum, saya tanya Ustaz Zubair dulu, Ustaz, sekolah Quran di mana? Di bagus. Beliau bilang ada di Parasuka, cuma beliau nggak ngasih spesifik di mananya, pokoknya depan SD aja. Saya cari selama sebulan gak ketemu SD mana Parasuka. Akhirnya ketemu tanya ke umum, Ustazah, oh di pas datang ke sini itu hari Kamis kalau nggak salah, setelah kita datang sana pas itu beberapa hari sebelum makan masuk sekolah. Nah waktu saya tanya Ustazah, kurikulumnya gimana sini? Ada tulis-tulisnya nggak dulu? Waktu itu Ustazah bilang nggak ada, cuma ada pengenalan angka, ya tulisan. Alhamdulillah. Ya udah, akhirnya kita masukin Fatih ke sini. Awal-awal dia agak kesulitan. Awal-awal dia agak kesulitan untuk ikut belajar di sini. Tapi karena di sini alhamdulillahnya hafalan Quran dan baca, jadi dia lupa dengan hal lain. Ya, saya sih cara ini ucapan syukur alhamdulillah, karena di situ Fatih mulai bilang melatih lidah, ucapannya, dan otaknya. Nah, sedikit ini dulu sebelum Fatih sekolah, waktu dia di scan otaknya, kalau awalnya kan dia ngatur semua, semua ngatur dalamnya, nggak ada yang benar. Pakai acak-acakan gitu, kayak benang kusut. Nah, selama di sini belajar, dan alhamdulillah di sini kurikulumnya yang penting hafalan Quran. Di situ pasti belajar hafalan. Walaupun kadang ya, Abi, masih belum ini. Ya pasti belajar dulu kalau lafaznya yang benar. Kata Ustazah, lafaznya dibenerin dulu, nggak apa-apa. Karena itu yang penting. Karena Quran itu harus benar pengucapannya. Dan setelah 6 tahun di sini, alhamdulillah Fatih sebenarnya ada menjelang sehat. Karena dulu biasanya dia selalu sampai kelas 4 itu dia masih selalu kejam. Ini
minimal seminggu sekali kejam, terus sebulan sekali kejam, dan akhirnya untuk kelas 4 berhenti kejam sama sekali sampai kelas 6. Alhamdulillah walaupun kemarin dia tidak ada kejadian 2 kali, itu bukan kecapean. Jadi secara tidak langsung saya ucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustazah yang telah membimbing Fatih dari seorang anak yang mungkin dulu secara fisiknya dia masih secara mental dia mungkin agak di bawah yang lain, tapi sekarang alhamdulillah dia kembali normal dan dia kembali seperti anak yang lain. Semoga semua yang disampaikan oleh Ustaz dan Ustazah di sekolah bisa terus terekam dalam otak Fatih dan bisa diamalkan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz, Ustazah, ya, teman-teman Fatih yang lain juga, karena memberikan warna kehidupan yang baru buat dia. Mungkin demikian dari saya, karena tidak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khairan katsiran kepada Ayahanda dari Fatih. Ya, alhamdulillah kami juga melihat progres Fatih dari pas awal masuk itu masya Allah sangat pesat sekali, sampai alhamdulillah bisa mentasbihkan hafalannya, dan sekarang alhamdulillah sudah selesai juga juz 29. Mudah-mudahan semuanya anak-anak semuanya bisa menjaga hafalan Al-Qur'annya dan mengamalkannya tadi seperti yang dipesankan oleh Ayahanda. Selanjutnya ada pesan-pesan kembali yang akan disampaikan oleh Ayahanda dari Muhammad Haidar, Bapak Muhammad Basuki Trio. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para hadirin, para sekolah, pengurus yayasan, para asatidah, para orang tua, wali santri. 6 tahun yang lalu saya masih ingat tuh nyari-nyari sekolah, seperti kebanyakan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang nyari sekolah kesana kemari, nyari yang cocok. Dan itu proses yang tidak mudah, termasuk saya dan istri mencari sekolah itu. Pernah menemukan sekolah, saya lihat logonya kok ada bintang terbalik, kata saya. Mungkin dia pihak sekolah nggak paham, tapi saya paham. Kalau bintang terbalik itu logonya Baphomet, aliran setan, dan bintang 5 sudut yang terbalik itu kan simbol dari kepala kambingnya Baphomet. Mungkin nggak paham maksudnya, nggak sana, tapi itu justru memperlihatkan hal-hal yang urgent tapi belum diketahui oleh mereka. Jadi jangan di sini, kata saya. Terus nyari beberapa sekolah dengan beberapa pertimbangan. Datang ke Nur Madinah ini sebenarnya nggak ada petunjuk, nggak ada informan, nggak ada referensi dari teman. Karena lewat aja dengan spanduk yang tidak begitu mencolok. Dan sekarang spanduknya udah agak pudar tadi. Yang gitu, yang bersejarah itu saya lihatnya di sana ada masjid, terus ada dulu bukan sekolah, dulu namanya apa? Sekolah Pentafizul Quran, istilahnya apa ya? Ya betul. Nah, datanglah kemari. Ketika dikasih penjelasan bahwa sekolah ini bukan sekolah
maksudnya nggak sekolah formal yang langsung seperti yang lain gitu, tapi nanti ada persamaan. Kata saya nggak masalah, tapi yang saya ingin tahu ini siapa yang punyanya, tokohnya siapa. Ketika saya jalan-jalan ke sini ke atas ke masjid ini, saya lihat monumen penandatanganan ini prasasti. Oh, tahu ini Kiai Haji Zainul Kasmin, Wahdah Islamiyah. Saya ngerti karena saya alumni 1212. Alumni 212 saya ngerti benar. Kiai Zainul Kasmin. Sudahlah, nggak usah banyak pikir, kita sekolahkan di sini, nggak masalah. Walaupun ijazahnya nanti bersamaan, nggak masalah bagi saya. Dan yang jadi poin bagi saya waktu itu bahwa di sini adalah tahfidzul Quran. Metode hafalan itu khas Islam banget, tradisi sarjana Islam, tradisi ilmuwan Islam. Berbeda dengan Barat. Metode Barat itu dibilang hampir anti hafal. Kalau kita hafalan dari kecil juga hafalan. Ulama-ulama kita itu hafalan dari kecil sampai dia mencapai level ulama besar. Dan saya pikir kalau sudah terbiasa menghafal Quran, jika diarahkan ke yang lain, maka kebiasaan menghafal itu akan melekat kuat, menjadi habit, menjadi kebiasaan dia. Karena seseorang disebut expert itu ketika dia hafal apa yang dia pahami. Seseorang itu belum disebut pakar, belum disebut expert di dalam satu bidang apapun kalau dia nggak hafal apa yang dia tahu. Kalau textbook itu ya nggak bisa dibilang pakar, harus hafal. Tradisi menghafal ini harus memang kita hafal. Walaupun mungkin di sini tidak ada, belum ya ada pelajaran bahasa Arab, kaidah-kaidah Arab, tapi modal hafalan ini saya pikir sangat membantu nanti ketika anak-anak melanjutkan penjenjang yang lebih tinggi. Nanti bisa jadi ketika dia mau dihadapkan dengan hafalan kaidah Nahwu Shorof, Alfiyah Ibnu Malik, Jurumiyah dan lain sebagainya, dia sudah biasa menghafal, dan itu menjadi modal yang kuat, modal yang luar biasa untuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin demikian para hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi penyemangat. Ajaklah orang-orang yang ingin hafalannya tetap terlatih, hafalannya tetap dipakai dari kelas 1 sampai kelas 6, karena ini metode Islam, metode ulama kita. Memang tradisi kita menghafal, semuanya dihafal, ilmu-ilmu itu dihafal. Tidak sama dengan Barat, kita menghafal, dan itu nilai tambah bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi amal jariah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasil sadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Berdoa itu nggak bisa nyuruh orang, harus dia dengan keikhlasan dan ilmunya, dengan keikhlasan dan itibanya dia kepada Rasulullah SAW. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran atas pesan hangat dan doanya untuk kami semua. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban dari Komite Sekolah Tahfidzul Quran Madinah yang insya Allah akan kami bacakan untuk mewakili qadarullah Ketua Komite belum bisa hadir, dan ini sudah disampaikan juga di grup oleh Safi. Tapi mungkin ada yang belum baca, akan kami bacakan kembali.
penggunaan kas selama 1 tahun. Kas komite diperlukan untuk menengok yang sakit, yang selanjutnya menjenguk yang melahirkan, kemudian untuk takziah, untuk membeli aksesoris lomba 17 Agustus, konsumsi penyuluhan, gift for santri SPT, souvenir Ustadz dan Ustazah di acara wisuda dan pembagian rapor, souvenir santri dan wali santri di acara wisuda dan pembagian rapor, snack santri di acara wisuda dan pembagian rapor. Untuk lengkapnya, mungkin bisa dilihat di grup masing-masing. Selanjutnya ada penyerahan simbolis souvenir dari wali santri kepada Ustadz dan Ustazah. Ini kepada perwakilan komitenya, siapa yang itu? Mungkin kepada Ustadz sekolah yang untuk menerima simbolis dari komite. Itunya. Kami hasilkan geser, katanya akuan bergeser. Semuanya dia teman. Ulangnya bisa geser. Ustadz yang maju, Ustadz yang maju, Ustadz yang maju. Nah, begitu penyerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini menjelang siang ya, sebenarnya udah lewat waktu duha. Kita bisa bersyukur dan berkumpul di rumah Allah dalam kondisi kebahagiaan yang Allah berikan dalam hati kita. Kemudian juga kita berbahagia karena anak-anak kita sudah melampaui satu fase pembelajaran yang semoga pembelajaran demi pembelajaran menjadikan mereka dewasa dan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini tentunya para ibu, ayah, bunda semuanya termasuk pada guru-guru, saya ucapkan terima kasih atas semua kegiatan kita selama 1 tahun ini, khususnya kepada para guru dan orang tua, karena dengan kesungguhannya kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, dalam penutup kita ini, di tahun pembelajaran ini saya ingin berpesan 3 hal kepada anak-anak juga. Anak-anak ada ya di luar ya, tolong diperhatiin nih anak-anakku ya, putra putri tolong perhatiin ya. Ustaz mau pesan 3 perkataan, 3 pesan dari Rasulullah SAW, semoga bisa nerap di kalian ya. Coba boleh duduk dulu, anak-anakku boleh duduk. Sok. Ayo masuk, duduk. Nah, kita sekolah dari ini agar nyantol ya, agar ingat nih. Sekolah kita namanya Sekolah Tahfidzul Quran STQ Nur Madinah. Ada 3 pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin Anda sampaikan, dan mudah-mudahan ini bernerap kepada diri kita, anak-anak kita khususnya. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan anak-anak duduk dulu, yuk masuk yuk. Ustaz mau pesan 3 pesan yang penting. Ayo, mana teman agak masuk gak? Sini gak? Ya, semua teman-teman masuk yuk.
silakan di depan biar nempel. Perhatiin ya, dengerin ya. Ustaz pengen pesan 3 pesan untuk kalian. Pesan ini dari Rasulullah SAW. Yang pertama dari huruf S, ya. Ini pesan Ustaz nih, yaitu subuh. Ya, pesan Ustaz ya. Subuh, hidup-hidupi subuh kalian ya. Jangan tidur-tidur di subuh hari. Ya. Rasulullah SAW pernah berucap, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Ya, insya Allah doa Rasul bukan sekedar doa, tapi ini adalah kenyataan untuk kita. Kita akan punya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bangun di subuh hari. Ya, maka pesan Ustaz ini dari Rasulullah SAW, subuh kita ya bangun, subuh kita bangunkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna ya. Jangan dikira bangun subuh itu tidak banyak manfaat ya, insya Allah banyak manfaat. Pokoknya bangun saja di subuh hari, tidak perlu nggak ada kegiatan, nggak ada sekolah, nggak, harus bangun di subuh hari karena doa Rasul itu kena. Pesan Rasulullah SAW, kalau pengen barokah dari doa itu ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kalau pengen berkah hidup kita, bangun di pagi hari, insya Allah ya. Ini ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang Islam ya, orang-orang yang non Islam pun mereka bangun di pagi-pagi hari dan mengisi harinya sehingga mereka bermanfaat ya. Nah makanya kita lebih berutama karena pesan Rasul tersebut. Apa tadi pesan yang pertama? Subuh, bangun ya, diisi, dihidupkan subuh-subuhnya. Pesan yang kedua, langsung ketiga. Pesan ketiga dari huruf T ya, terampil ya, biar jadi STQ nih. Paginya subuh, T-nya terampil. Ya, karena Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, khairun nas anfa'uhum lin, hafal nggak hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, hafal hadis, masuk nggak hafal? Kalau nggak hafal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia. Bagaimana caranya? Caranya satu, kita jadi orang yang terampil ya. Jadi kalau terampil, insya Allah banyak manfaat untuk orang, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita ya. Jadi nah pesan Rasulullah SAW, jadilah orang-orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu yang terampil sehingga banyak manfaat. Subuhkah bangun-bangun, subuhnya bangun-bangunkan, terus jadi orang yang terampil biar banyak manfaat. Yang ketiga, kira-kira pesannya huruf apa? Ki ya, ki, yaitu Quran kita hidupkan dalam jiwa kita ya. Jadi Rasulullah SAW pernah satu lagi hadisnya, khairukum, apa lanjutnya kira-kira? Man ta'allamal Quran wa 'allama. Nah, jadi sebaik-baik kalian umatku, kata Rasulullah SAW, adalah yang belajar dan mengajarkan, mengamalkan Al-Quran ya, belajar dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Jadi pesan Ustadz, kalian yang sekolah di STQ, kita semua yang alumni STQ ya, alumni STQ ya, S-nya apa? Ingat kita, subuh, hidup-hidupkan ya. Kemudian T-nya terampil biar banyak manfaat, jadi orang bermanfaat. Ketiganya, Quran jadikan sahabat hidup kita ya. Ini pesan Rasulullah SAW. Semoga keluar dari sini, lulus dari sini, STQ-nya nerap ya, subuh kita hidup-hidupkan, jadi orang terampil sehingga manfaat, kemudian kita dekat dengan Al-Quran. Terampil itu seperti apa sih Ustaz? Terampil itu simpel. Pokoknya kita apapun yang diamanahkan kita kerjakan dengan baik, itu terampil ya. Di rumah bisa memulai terampil dengan
bersihkan kasur, rapikan kasur, cucikan piring bekas makan. Hal yang kecil itu menjadi terampil, dan itu kunci ya. Orang yang sukses, orang yang bahagia, ini kata penelitian ya, orang yang bahagia itu biasanya senang beres-beres di rumah. Ya, siapa yang suka beres-beres di rumah, bantu orang tua? Tunjuk ke sini. Ya, alhamdulillah tahu temannya ya. Jadi kalau pengen bahagia, mulai dengan beres-beres di rumah. Kalau rumah beres, hati suka senang. Oh ini beres, hati senang. Nah dari situ mulai kebahagiaan. Ya, ya mulai ya, janji ya anak-anakku ya, di rumah ikut beres-beres ya. Ya, siap. Nah ada ahlinya beres-beres nih. Nah itu pesan Ustadz. Mudah-mudahan sedikit tapi simple tapi bermakna. STQ kita subuhnya dihidupkan, terampil biar banyak manfaat, Quran jadi sahabat hidup kita. Semoga ini terus terbawa sehingga kalian, kita semua bisa bahagia, sukses, bahagia sampai akhir hayat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir, kami sebagai jajaran sekolah STQ Madinah mewakili seluruh pengurus dan juga guru-guru, kami mohon maaf atas segala hal jika ada khilaf, kurang dan kesalahan kami dalam menjalankan amanah mendidik yang diberikan oleh para orang tua. Mohon dimaafkan, dan semoga apa yang bisa kami laksanakan, apa yang kami kerjakan bisa banyak manfaat dan penuh manfaat untuk anak-anak kita semua. Terima kasih. Mungkin itu sambutannya penutup dari kami, dan doa kami semoga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ya Allah, di hari ini kami bersyukur penuh kepadamu ya Allah, sehingga anak-anak kami bisa mencapai target dalam hafalannya, target kedekatan dengan Al-Quran, target pendidikannya. Kami bersyukur dan kami syukurin itu semua dengan penuh hati ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadikan mereka anak yang penuh dengan manfaat, menjadikan Quran sebagai teman hidup dan sahabat hidup kami yang paling mulia ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang terwarnai dengan Al-Quran, dengan sibghahmu, dengan serupan Al-Quran dan hadis, sehingga kami bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, izinkan kami dan mudahkan jalan kami untuk menerusi masa depan anak-anak kami, sehingga mereka menjadi umatmu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, umat yang penuh dengan keberkahan, umat yang penuh dengan keilmuan yang bersih, umat yang penuh dengan semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang wajib dan sunnah, yang menghidupkan agama Islam dalam masanya ya Allah. Allahumma ya Allah, izinkan kami menjadi generasi terbaik ya Allah, generasi yang dekat dengan Al-Quran, generasi yang penuh dengan kebaikan dari sisimu, petunjuk dan hidayah dari sisimu ya Allah melalui Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran petunjuk hidup kami, jadikan Al-Quran sebagai pengawal kami, jadikan Al-Quran sebagai hujah bagi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi, wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi. Allahumma afini fi badani. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan kepada hidup kami, kepada badan kami, keberkahan kepada segala aspek hidup kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami menjadi hamba-Mu yang mulia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wa laqina al-hisab wa najata minan nar. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kami yang menemani kami dalam hidup di dunia, menemani kami dalam alam kubur kami, menemani kami di padang mahsyar nanti, menemani kami hingga naik ke dalam surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang mulia dengan Al-Quran ya Allah, yang bisa melihat wajah-Mu di hari di hari di surga-Mu pada hari Jumat yang Kau janjikan ya Allah, setiap hari Jumat yang Kau janjikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.